Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard bil haqqi inna fi dzalika laayatin lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idahum mudlimun. Hadirin jamaah salat kusuf rahimakumullah. Mari bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, menciptakan alam semesta dalam keserasian dan keseimbangan. Maha suci Allah dan maha agung Allah yang telah menjadikan alam semesta ini, baik planetnya, bumi, langit, bintang, dan segala alam isinya ini semua adalah untuk kepentingan manusia. Hadirin rahimakumullah, mari kita perkuat kesaksian kita, ketauhidan kita. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Hadirin rahimakumullah, salawat dan salam semoga tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah tauladan kita, panutan kita sebagai pencerah zaman dan alam semesta ini. Hadirin, pada hari ini Kamis tanggal 20 April tahun 2003, para ahli astronom, ahli falak, ahli hisab menyatakan bahwa pada tanggal ini terjadi gerhana bulan Hebrida, di mana matahari, bulan, bumi berjalan pada garis lurus yang sama sehingga terjadilah gerhana Hebrida. Hadirin rahimakumullah, ilmu falak, ilmu astronomi, ilmu yang mempelajari tentang antariksa, tentang matahari, tentang bulan, tentang waktu, Islam telah mengajarkan sejak 15 abad yang silam. Pada zaman Rasulullah SAW memang ilmu falak, astronomi belum berkembang dengan baik. Pada zaman sahabat pun demikian, ilmu astronomi belum berkembang dengan baik. Mengapa demikian? Karena pada zaman Rasulullah SAW, Rasul dan para sahabat masih fokus kepada dakwah untuk menyebarkan Islam, untuk ekspansi Islam, sehingga ilmu astronomi belum begitu berkembang. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sudah memberikan clue-clue, kunci-kuncinya melalui Al-Quran maupun Al-Hadis. Hadirin rahimakumullah, pada zaman tabi'in, terutama pada zaman Daulah Bani Abbasiyah tahun 754, sudah mulai dikaji ilmu astronomi, ilmu falak yang begitu luar biasa. Kita punya ahli falak, astronomi, ahli hisab yang sangat hebat dan jadi miniatur dunia. Contoh Al-Farazi, beliau hidup pada tahun 754 sampai 775. Kalau kita hitung jarak antara Bani Abbasiyah ini, Daulah Bani Abbasiyah ini sama Rasulullah SAW, Rasul hidup pada tahun 632 sampai 775 Masehi. Berarti jaraknya 143 tahun. Itulah mulai cikal bakal berkembangnya ilmu astronomi, ilmu falak, ilmu hisab, dan ilmu
masalah perbintangan. Pada saat itu ada juga yang namanya Abu Ja'far bin Mansur yang hidup pada tahun 780 sampai 847. Ada ahli astronomi yang di bidang zodiak perbintangan, yaitu Abu Abdullah Muhammad Ibnu Suri Yahya. Beliau ini juga sangat menguasai dalam perbintangan. Kalau kita ditanya, apakah kalau ahli astronom, ahli falak bilang 10 tahun yang akan datang akan terjadi gerhana bulan, akan terjadi gerhana matahari total dan sebagainya, apakah ini termasuk ghaib? Tidak. Ilmu falak, ilmu astronomi bisa dipelajari secara algoritma, dan ilmu matematik bisa semua dikaji karena ada Al-Quran dan As-Sunnah yang menuntunnya. Hadirin rahimakumullah. Sehingga nggak dapat diragukan lagi kalau ahli astronom bilang bahwa nanti tanggal sekian akan terjadi gerhana matahari hibrida, pukul sekian berakhir jam sekian, pasti akan terjadi. Mengapa? Melalui kajian-kajian ilmiah di dalam ilmu hisab, astronomi, dan ilmu-ilmu perbintangan. Hadirin rahimakumullah, setiap khutbah di dalam sholat kusuf maupun khusuf, yang paling ditekankan itu bukan lain-lain namun ketauhidan, akidah itu yang paling penting. Mengapa demikian? Cikal bakal kesyirikan mengenai gerhana bulan atau gerhana matahari itu terjadi di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah, kalau terjadi gerhana matahari ataupun bulan, itu hebohnya luar biasa. Orang-orang berkata, pada hari ini akan terjadi malapetaka yang besar karena terjadi gerhana matahari, atau akan terjadi kematian orang-orang hebat, atau kalau bayi lahir pada saat gerhana matahari atau bulan akan menjadi orang istimewa, akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Itu kepercayaan zaman jahiliyah, dan ini turun-temurun sampai saat ini. Kalau buka kita di buku-buku, ya, di Indonesia saja, kepercayaan masalah gerhana ini di Jawa, Ternate, Papua, semua punya keyakinan masing-masing. Bahkan tidak hanya di Indonesia, di Arab sendiri, negara-negara yang lain, India dan sebagainya, masih punya mitos-mitos, masih punya legend-legend. Yang demikian itulah yang menyebabkan kesyirikan ketika terjadi gerhana matahari ataupun bulan. Jamaah rahimakumullah, ketika terjadi gerhana matahari pada waktu itu, Rasulullah SAW kehilangan putranya tepat terjadi gerhana matahari, yaitu Ibrahim bin Muhammad wafat. Apa yang terjadi? Orang-orang jahiliyah, coba lihat, dengan kematian Ibrahim bin Muhammad, hari yang terjadi gerhana matahari. Dan bukan hanya orang jahiliyah, sahabat-sahabat Nabi pun juga ikut demikian. Oh, karena matinya Ibrahim, maka saat ini terjadi gerhana. Maka apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, jika terjadi gerhana bulan ataupun matahari, maka hendaklah kalian tunaikan salat kusuf ataupun salat khusuf. Riwayat Bukhari. Rasulullah tidak memarahi para sahabat ataupun orang jahiliyah, namun Rasulullah memberikan pendidikan supaya para sahabat dan orang jahiliyah itu melupakan tentang mitos-mitos itu. Diajak oleh beliau melaksanakan sholat gerhana matahari ataupun bulan. Kasafti samsi ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauma mata Ibrahim faqala an-nas kasafti samsi limautin Ibrahim faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innas samsa wal qamar la yankasifani limautin ahadin wala lihayati fa idza ra'aitum fasallu wad'u ilallah. Rawahu Bukhari. Jika terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah, maka pada waktu itu Rasulullah SAW
sama kehilangan putranya bernama Ibrahim. Beberapa sahabat pun berkata demikian. Maka Rasulullah katakan, hendaklah engkau sholat gerhana matahari atau sholat khusuf. Hadirin, karena ini dibikin YouTube, saya harus hati-hati menyampaikannya. Namun khutbah sholat khusuf atau khusuf tentunya beda dengan sholat Jum'ah. Kalau pada saat sholat Jum'ah, para mustami'in ngobrol atau ketawa, pasti sia-sialah perbuatan itu. Namun di khutbah sholat khusuf maupun khusuf tidak demikian. Saya membahas masalah mitos dan budaya yang saat ini masih berkembang, baik di manapun, di India dan sebagainya, di Arab sampai saat ini pun masih di Batu dan sebagainya. Orang menganggap bahwa jika terjadi gerhana matahari itu lebih hebat malapetakannya. Saya baca media online, tidak jauh dari sini, Medaeng. Tahun 2021, ketika terjadi gerhana matahari, ibu-ibu hamil kumpul mengadakan liwetan, segorogo. Mengapa demikian? Iya, karena pada saat itu masih punya keyakinan Betara Kala dan Betara Surya saling perang. Maka sebagian yang lain nabuh lesung, tung-tung. Tapi ini sudah nggak ada, sudah mulai hilang. Namun kalau kita lihat di Malang Selatan, pantai-pantai selatan, budaya ini masih subur. Ini sangat membahayakan. Di zaman Rasulullah itu hanya meyakini Ibrahim bin Muhammad wafat karena gerhana, itu Rasulullah langsung mengajak sholat. Apalagi ini budaya-budaya semacam ini, syirik, musyrik yang masih melekat karena bawaan nenek-nenek moyang kita yang dahulu. Ini sangat berbahaya. Makanya setiap masjid dianjurkan oleh Rasulullah ketika gerhana, hendaklah sholat gerhana, supaya melupakan terjadinya mitos-mitos itu. Jamaah rahimakumullah, melupakan mitos itu enggak gampang, sangat sulit, enggak mudah untuk melupakan begitu saja mitos-mitos itu. Ada pukul lesung, orang hamil enggak boleh keluar rumah karena saat itu ada peperangan, dewa-dewa langit. Kalau sampai orang hamil lewat, maka berbahaya. Janinnya bisa dimakan oleh Betara Kala. Apakah jamaah masih punya keyakinan semacam ini? Bahaya, ini akidah. Maka Rasulullah ketika khutbah gerhana, ini tekankan itu bukan masalah yang lain. Akidah, keyakinan bahwa hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Di Ternate dan banyak di kota-kota yang lain, di Indonesia, di India dan sebagainya, masalah keyakinan ini sangat luar biasa. Masalah meyakini terjadinya mitos. Nabuh lesung, mengapa nabuh lesungnya ditabung? Supaya Betara Kala sama Betara Surya ini ketika tabuh lesung ini bising dan tidak mau mengganggu. Keyakinan semacam inilah masih tumbuh subur di daerah-daerah selatan dan masih diyakini. Namun sudah mulai hilang, sudah mulai ada pencerahan. Namun satu dua masih ada. Yang tadi saya sampaikan itu, ketika orang hamil dan bersamaan dengan gerhana matahari ataupun bulan, wajib mengadakan segorogo, liwetan, masak bersama-sama, dimakan bersama-sama. Sidarjo pun masih banyak semacam ini. Fakta, saya membaca di media-media online, ya saya buka di media NU online, media ini sebagainya, masih jelaskan masih banyak yang semacam ini. Namun alhamdulillah dengan pencerahan-pencerahan Ustadz, dengan kita belajar akidah, maka kita semakin kuat dan insya Allah kita enggak akan ada lagi hati kita sedikit pun untuk mempercayai legenda ataupun mitos yang terjadi di masalah gerhana. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya gerhana matahari ataupun bulan itu adalah bagian dari sunatullah yang terjadi, bisa dikaji, bisa dipelajari, bisa tentukan kapan terjadinya, itu berdasarkan ilmu astronomi, ilmu falak dan ilmu hisab. Hadirin rahimakumullah, marilah kita memperkuat, memperkokoh akidah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan
akidah kita sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Marilah kita tutup khutbah ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita berada di akhir-akhir Ramadan. Semoga puasa kita, salat kita, zakat kita, sedekah kita semua terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa azim wa sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa nakunanna minal khasirin. Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fi innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al-qaumil kafirin. Rabbana innana sami'na munadiyan lil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami' ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.